bakal nutorin. Oke, thank you udah record. Gue bakal nutorin beberapa eh materi buat ini ujian ya, UTS ya, apa udah mau mas gue nggak tahu. Buat dinter. Jadi nanti ada 3 bagian dari yang bab 5, 6 sama 7. Ini gue ngambil soal latihan dari PPT-nya Pak Yasdi aja, sekalian review-review mungkin materinya dikit-dikit kalau misalnya ada yang lupa. Oke, ini mulai aja ya. Gue izin share screen. Nah, nah, udah kelihatan gak nih? Aman, Oke, aman. Aman nggak? jadi ini dari bab yang pertama dulu ya, yang apa? Steady state flight analysis. Jadi di bab ini tuh kalian bakal mostly kalau misalnya gue sambil inget-inget di ujian gimana, soalnya justru gue juga agak lupa kalau ujiannya PSD itu gimana terkait materi ini. Tapi seingat gue itu biasanya hand calculation dikit. Kalian boleh pakai cheat sheet gak buat ujian atau apapun? Terakhir enggak sih, Kak? Oke. Boleh. Oh, apa UAS boleh katanya. OS boleh. Oh, bagus lah. Nice. Ya udah, jadi eh, buat steady state flight analysis ini biasanya bisa kalian hitung manual atau enggak sama PSD biasanya udah ditaruh rumus jadi di PPT yang langsung bisa dipakai sebenarnya. Jadi tinggal variasi dari soalnya aja yang diatur-atur. Nah, jadi yang dibahaskan itu ada dua ya, ada yang steady straight sama steady maneuvering. Yang steady straight itu yang simetrik, yang maneuvering itu yang biasa yang bisa simetrik juga tapi yang non simetrik juga ada kayak misalnya lagi belok atau sebagainya gitu. Nah, terus mungkin langsung ke contoh soal aja langsung biar dapat feel-nya. Jadi ada exercise satu kalau nggak salah. Nah, jadi di exercise satu ini kalian di sini tuh punya pesawat. Pesawatnya itu terbang di kecepatan sekian, berat pesawatnya sekian, altitude-nya sekian, rho-nya sekian, apa hasil row-nya sekian, terus kalian dikasih parameter sekian banyak. Nah, notice di sini di setiap parameter aeronya itu ada tilde di atasnya. Ini berarti semua parameter di sini ada di non-dimensionalize. Jadi eh, apa namanya? Kalau misalnya kalian ngerjain apa kayak dari free body diagram itu agak wasteful soalnya ujung-ujungnya nanti yang kepake itu yang si apa yang non dimensionalized itu. Nah, ini sebenarnya dari PSD ini udah dikasih rumus jadinya yang ini. Nah, yang terakhir ini. Jadi dari beberapa parameter non dimensionalized itu yang sebenarnya dijelasin di sini itu non dimensionalized apa aja. Itu kalian bisa langsung nge-solve ini semua itu sebagai ODE gitu. Jadi ada sorry bukan OD. Jadi matriks eh 3 kali 3 yang kalian tahu equation terus ada 3 unknown yang di soalnya gitu. Nah, ini ya sebenarnya ini langsung ini aja ya, straight to the point aja. Kalian dikasih parameter tadi sama kecepatannya itu, kalian disuruh eh nentuin tadi ada tiga unknown, sorry. 3 unknowns itu ada alpha, delta S sama gamma. Mungkin sebentar. Mungkin sekalian gue coba jelasin ya. Ini mungkin agak terlalu cepat kalau gue langsung ke jawabannya aja. Gue share-nya whole screen deh. Nah, nah, jadi kan kayak gini ya. Nah, ini dia mungkin dari awal aja. Sekalian gue turunin rumus kasar-kasar dikit biar kalian juga dapat feel-nya. Eh, ini jadi
kita mau dia tuh terbang constant airspeed ya, symmetric, jadi dia steady di kecepatan sekian, symmetric, jadi nggak belok-belok lurus aja. Terus altitude-nya 9.000 feet, 9.000 meter, dia tuh nggak ganti. Jadi assume dia pesawatnya itu ini ya point mass dari pesawatnya gitu dia terbang lurus aja. Dia nggak berubah state, nggak berubah apa, dia emang terbang lurus. Nah ini steady straight symmetric flight gitu. Dan apa seperti pada persamaan steady umumnya, jadi kalian dapat sigma fx-nya itu nol, sigma fz-nya itu nol, terus sama momentnya itu nggak ada. Nah gini kan. Nah itu mungkin sekalian gue gambar free body diagram dari pesawatnya. Jadi ini ada CG-nya, terus ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu Z-nya. Sorry, let's say dia di alpha tertentu gitu ya. Jadi sumbu X-nya agak naik gitu. Sorry, gue pakai mouse sama keyboard, jadi uh, ya apa nggak terlalu rapi. Ini Z-nya agak ke bawah gitu. Ini body ya, apa reference frame-nya body. Terus ini kalau dari Earth tuh gini, ini X Earth, ini Z Earth-nya ke bawah. Terus misalnya dari win-nya itu di antara keduanya ini, harusnya gue ganti warna. Sorry. Ini let's say X win-nya sama Z win-nya. Nah, terus di sini ada sudut-sudutnya, body ke win itu kan alpha, eh win ke earth itu gamma. Aduh, ntar ganti warna lagi deh. Upsi. Ini alpha, let's say. Terus dari win ke earth itu gamma. Terus keduanya ini tuh theta ya, apa ya, kuning. Ini theta. Nah, ya sorry berantakan. Udah gini. Nah, terus kalian disuruh bikin equation of motion buat nentuin parameter yang tadi unknown. Ada ada apa aja tadi? Ada alpha, delta elevator sama gamma. Jadi yang kalian pengen itu alpha, delta elevator sama gamma. Gamma. Nah, itu unknown kan. Nah, yaudah ini eh, let's say kita kerjain di win axis gitu biar enak langsung transformasinya itu dapat alpha sama gamma gitu. Eh, kita kerjain dari fx-nya dulu gitu ya. Kita fx win. Fx win itu ada apa aja? Ini kan force yang ke depan ya. Kita ingat-ingat lift itu sejajar sama yang merah, sebentar tebel banget. Ini lift, dragnya agak miring ke sini. Terus let's say thrust, VT bilang ada thrust kayak. Oh nggak ada, langsung gini aja. Ya udah. Oke. Udah. Sigma fx win itu ada sumber X ada drag kan. Jadi ada drag. Ups. Ada drag terus cos theta. Sorry, drag. Terus kita transformasi ke uh, win-nya kan. Jadi langsung drag aja. Terus buat si sigma f z win-nya. Oh sorry, ini minus, soalnya dia kan ke belakang ya. Sedangkan X-nya ke depan. Terus buat Z-nya itu ada win. Win itu, Z-nya ada lift sama weight ya. Jadi kalau dari liftnya itu dia minus L, soalnya dia ke atas. Plus W, cos, wait, Earth ke Z. Win, oh ini gamma. W, ini C aja ya. Gue nulis cos itu C, gamma. Nah, gini. Terus ada momennya.
momennya cuma momen aero kan. Jadi ya momen aeronya aja. Nah, terus dari sini, ini kalau kita lihat dari komposisi-komposisinya, mungkin biar kalian lebih ini juga. Drag sama lift itu consist of berbagai macam ini ya, berbagai macam. Nggak ada ya di sini ya? Oh, tidak ada. Jadi lift sama drag itu bisa dipecah jadi dynamic pressure Q. Q itu sama aja kayak setengah rho V kuadrat dikali S QS CD ya. Ini upsi, tar gue rapin dikit. Q S CD CD. Q-nya itu dipecah lagi jadi rho setengah rho V kuadrat terus dikali S dikali CD. Nah, CD-nya ini ada banyak. eh, ada dari CD0 tambah misalnya dari alfanya sekian jadi CD alfa kali alfa terus dari defleksi elevatornya plus CD delta E tapi ini biasanya nol sih kalau CD delta E dikali delta E nya sendiri terus apa lagi. Q tapi kayak Q nggak usah jadi let's say tiga parameter ini gitu ya. Nah ini sama sama juga buat eh, eh, lift juga sama buat moment. Nah, lift itu dia tuh sama, jadi setengah rho setengah rho s rho v kuadrat s terus CL-nya ada banyak, CL bla bla bla. Itu ada di PPT harusnya. Nah, kalau yang moment ini agak beda, soalnya dia ada faktor dari chord length-nya juga, jadi setengah rho v kuadrat s c bar, sorry, c bar gini aja, c bar, terus baru cm. Nah, C-bar ini apa? C-bar ini adalah si apa? Chord length si sayapnya. Let's say nanti kalau misalnya si apa? Sorry. Kalau misalnya pesawatnya itu kalian dikasih yang dimensional, itu nanti harusnya ada apa? Ada informasi reference chordnya itu berapa. Nah, gara-gara ini udah non-dimensional semua, ini persamaan tiga ini itu kalau disimplify itu bisa jadi kayak yang di atas ini. Jadi atas ini. Itu caranya dia apa CD-nya ini dijadiin satu semuanya ini apa dari ada faktor dari thrust, ada faktor dari lift, ada faktor dari moment itu semua digabung jadi satu. Terus bisa kalian langsung jadiin matriks saja. Nah, ini mungkin yang penting itu kalau misalnya dibawain cheat sheet itu kalau PSI biasanya ditandain yang rumusnya yang mana aja yang eh, baik untuk ditulis. Jadi biasanya kalau yang abu udah warna beige gini biasanya itu udah rumus jadi yang langsung bisa dipakai. Jadi contoh yang ini bisa dipakai buat yang non-dimensional trim point. Jadi kalian punya eh gamma trimnya itu, kalian pengen tahu gamma trim, alpha trim sama delta E trim itu tinggal masukin koefisien-koefisien ini. Nah ini kalau misalnya kita lihat di MATLAB gitu kita masukin angka-angkanya yang kita udah masukin ini dari CL1, CD alpha, CD delta E, CL alpha, CL delta E itu langsung dapat matriks 3 kali 1 sesuai sama yang tiga unknown yang kita mau itu. Jadi ini ada yang pertama itu ada gamma, yang kedua itu alpha, yang ketiga itu DE. Nah ini semua dalam radian ya, soalnya kalau kita lihat dari ininya, kalau kita lihat dari eh, parameternya itu eh, semuanya itu udah dalam SI ya. Jadi kita ikutin aja. Eh, akhirnya ini juga sudutnya dalam radian semua. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Mungkin gue agak beleberan jelasinnya.
Ada atau masih masih pada ngikut? Jempol-jempol kalau masih aman. Oke, aman ya. Nah gitu. Jadi ini sebenarnya plug and play aja kalau misalnya dari eh rumus jadinya yang dibikin sama apa PSD. Nah ini tapi kalian make sure kalian tahu setiap parameter ya. Biasanya soalnya kan kayak CD0, eh, CL0, CM0 itu kan ada. Tapi ini ada CL1 yang sebenarnya bukan parameter dari pesawatnya. Tapi itu nanti itu sudah dijelasin di beberapa slide sebelumnya. Kalau misalnya CL1 itu nih CL yang dibutuhkan buat ngangkat suatu designated weight. Jadi, nah, asumsi alpha, delta E sama Q-nya itu nol semua. Jadi, ya itu make sure kalian nggak miss out itu. Jadi nanti kalau ngerjain tuh kayak, oh kalian tahu itu maksudnya apa gitu. Nah, itu buat yang nomor satu. Nah, misal nomor dua nih. Sekarang udah non-dimensional ya. Jadi kita mau nggak mau, kita harus pakai rumus yang tadi buat nge-breakdown si nge-breakdown si ininya, si equation of motion ya. Nah, itu jadi ada dari macam-macam ini ada CL0, CL alpha, CL, CL delta E. Nah, tapi again tadi kan yang non-dimensionalized itu berdasarkan suatu angka berdasarkan suatu yang udah dimension memiliki dimensi. Jadi sorry. Jadi kalau kalian kalian lihat di sini sebenarnya ini penurunan non dimensionalnya itu bisa kalian ambil dari sini gitu. Nah, jadi CD0-nya ada, CT-nya CT bisa dihitung, CD alpha-nya ada. Ini eh, apa namanya? Kalau misalnya kalian dikasih dimension, kalian bisa pakai persamaan ini yang ujung-ujungnya kalian bisa ngelakuin hal yang sama sama yang tadi gitu. Jadi tinggal kalian bikin non dimension, terus nanti kalian masukin ke sorry. Nah, kalian yang awalnya tadi masih dimension, kalian transform jadi dimensionless, terus kalian ngerjain kayak tadi lagi, jadi dapat gamma trim, alpha trim, delta E trim. Nah, terus di sini kan mungkin tambahan yang tadi, kalau tadi kan paling kan tambahannya cuma cel cel satu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ada CT. CT itu apa? CT itu thrust coefficient. Jadi sama seperti koefisien force pada umumnya, jadi thrust sama dengan setengah rho V kuadrat S CT. Nah, jadi CT itu kalau kalian mau tahu angkanya berapa, kan kalian dikasih thrust tadi. Misalnya pesawatnya thrustnya 10.000 Newton gitu, atau berapa tadi? 10.000 Newton. Itu kalian ubah jadi dimensionless. Itu pakai ini. Jadi CT sama dengan T per setengah rho V kuadrat itu jadi dynamic pressure Q dikali S. Dah, kalian nanti dapat si thrust coefficient-nya. Nah, terus sisa parameter-parameter itu sama aja. Jadi CD0 itu inherit dari pesawatnya, ada dikasih informasi tadi CD alpha. Ini IT itu sudut antara garis thrust sama bodinya biasanya. Itu kalau misalnya di soalnya tadi dia bilangnya kalau si engine-nya itu parallel to the body axis. Jadi si I-nya ini nol. Si ya ini bisa diabaikan parameter cos sama sin I-nya. Jadi eh, cos 0 sama sin 0 aja. Nah, terus nanti kalian dapat parameter non dimensionalnya yang kalian bisa transformasi ini, transformasi lagi. Nah, itu kalau misalnya kita lihat di kita kerjain sebagai non dimensional tadi, ya dapatnya angkanya ya mirip-mirip kayak tadi lah. Di sebentar, tadi ada apa aja urutan gamma, alpha sama delta E-nya. Jadi gammanya itu minus 0,0422, alfanya itu 0,395, terus delta E-nya itu minus 0,0826.
Nah ini mungkin kalau misalnya kalian bingung delta E positif atau negatif ke arah mana, kalau elevator tuh pada umumnya positif tuh ke arah bawah. Jadi apa namanya? Ya jadi kalian tahu lah ini dia terbangnya kira-kira bentukannya gimana. Nah sampai sini dulu ada yang mau tanya buat problem yang kedua ini. Jadi ini intinya sama kayak problem satu, tapi gara-gara ini belum di non-dimensionalize, jadi kita bikin dimensionless dulu dengan cara tadi ya ada yang, nah ini, jadi CD0 tilde itu CD0 plus bla bla bla, CL0 tilde itu CL0 plus bla bla bla, CM0, dan sama juga buat yang derivative alfanya. Aman-aman, jempol lagi kalau aman. Oke. Nanti potong aja ya kalau misalnya ada yang masih kurang paham atau gimana. Sekalian gue jelasin juga. Nah, oke. Ini mungkin ada beberapa soal yang gue potong-potong sekalian biar materinya kejar juga. Nah, misalnya yang tiga ini sebenarnya ini sama aja. eh Sama kayak yang tadi. Jadi kalian tahu, sekarang ya ini sama ya. Jadi kalian tahu mass-nya berapa, wing area berapa, terus dia gliding ya. Jadi nggak ada thrust, tapi ujung-ujungnya ya CT-nya nol aja kayak tadi. Eh Parameternya kalian ubah aja. Terus altitude-nya sekian, eh, diminta aerodynamic coefficient-nya apa aja. Nah, terus kalau misalnya kayak gini-gini, kalian make sure kalau misalnya yang kalian hitung semua itu kalau mau aman tuh dalam per radian ya. Soalnya satuan-satuan yang kalian masukin itu dalam SI, tapi ya sebaiknya semuanya kalian ubah ke SI juga, takutnya ada parameter yang eh, beda sendiri atau gimana yang nanti bisa ngubah outcome dari perhitungannya. Tapi sebenarnya kalau kalian ngitungnya dalam per degree juga harusnya aman. Tapi eh, lebih baik kalau misalnya eh, lebih aman gitu. Kalau misalnya kalian semuanya dalam SI aja, dalam radian. Ini per degree diganti ke per radian, jangan lupa ya itu. Kan kalau degree ke radian itu dikali pi per 180. Kalau satu per degree ke satu per radian ya satu pernya itu. Jadi 180 per pi gitu. Ya, itu key points aja kalau misalnya lagi ngerjain ujian biar nggak hektik. Ini juga sama aja kalau misalnya dikasih ya massnya segini, wing area segini, airspeed segini, altitude sekian, gitu men. Sebentar. Oh ya ini sama aja kalian disuruh nyari alpha, delta sama gamanya, terus dikasih parameter kayak tadi. Ya ini sama aja sih. Nah, terus lanjut ke yang kelima. Nah, ini mungkin agak beda dikit. Jadi kalian disuruh nentuin beberapa kondisi trim berdasarkan eh, grafik CL alpha sama CM alpha dari konfigurasi pesawat gitu. Jadi misalnya ada satu pesawat yang kalian variasiin delta elevatornya berapa. Kalau misalnya -10 nanti CL-nya jadi sekian, kalau +10 sekian sama juga ke CM-nya. Jadi misalnya di yang sini kalian diminta untuk nentuin berat dari pesawat kalau misalnya delta E-nya itu nol. Jadi kalian mau dia itu steady straight symmetric glide dengan delta E-nya nol, itu weight-nya berapa? Nah ini mungkin agak ini ya eh, baru gitu buat kalian yang mungkin belum familiar. Jadi eh, kondisi steady straight symmetric flight ya. Jadi yang kata penting di sini tuh steady. Steady itu artinya kondisinya itu akan tetap gitu aja. Jadi nggak ada perubahan terhadap waktu kan. Nah, kalau misalnya ada contohnya momen terhadap apa momen yang nggak konstan, dia itu nanti pesawat itu bakal ngejungkir. Jadi di sini kalau misalnya ada steady kayak gini,
goal kalian itu buat nyari kondisi di mana, sebentar gue sambil tulisnya di OneNote aja biar enak. Nah, kalian mau eh, kalian mau titik di mana si CM-nya itu nol. Jadi dimanapun di sepanjang garis ini yang CM-nya nol. Nah, karena kita dikasih kondisi, kalau misalnya si pesawatnya itu pengen delta E-nya itu nol, jadi kalian tahu garis mana yang bakal dipakai. Ini kan delta E-nya 10, terus ini 0 sama min 10. Nah, jadi untuk yang ini, kalian tahu delta E yang dipakai itu kan yang tengah ini ya. Jadi kalian tinggal pilih aja, oh oke. Let's say dengan delta E 0, dia bakal reach moment yang 0. Jadi ini kan CM itu momen ya. Jadi kalau CM 0, momennya 0, itu di sini. Nah, itu ngekorespon ke titik CL yang berapa gitu. Let's say, ya biar gampang gitu ya di sini lah ya, di min satu gitu. Nah, terus itu ngekorespon di CL angka berapa. Nah, tinggal kalian cek aja, tarik garis ke atas sampai dia itu ketemu si delta E yang nol juga. Nah, itu di sini kan. Nah, ini kira-kira ini, let's say ini 0,1, ini 0,05 ya. Jadi ya, let's say 0,06 gitu. Jadi kalian tahu CL-nya itu adalah, sebentar. Oh ya, ini angkanya sama ya, udah. Maksudnya scale-nya sama. Jadi CL kalian adalah 0,06. Iya kan? Ya, 0,06. Nah, terus kalian dikasih juga nih, rho-nya sama dengan berapa? Ya, rho-nya itu berapa? Terus sama V-nya berapa? Oh ya, sama S. S-nya kalian dikasih tahu juga. Nah, dengan kayak gini, kalian tinggal ini aja. Kalian S-nya tahu, rho-nya tahu, V-nya tahu, tinggal lift-nya kalian itu kan sama dengan eh setengah, sorry, setengah rho V kuadrat S CL ini kan. Ini udah ada, ini ya, term ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Kan kalian dapat liftnya tuh. Nah, ingat apa diagram yang tadi, lift kan ke atas tapi agak miring dikit ya. Saya drag-nya juga gitu. Tapi ini drag-nya let's say nggak kalian include. Jadi tinggal eh lift-nya itu sama dengan si weight-nya, lift miring dikit sama dengan weight yang dia ke bawah kan, yang sesuai sama arah force gravity gitu. Jadi ini kan L yang kalian apa? Sorry, ini FZ yang kalian punya. Terus kalian pakai buat ngelawan si weight yang ke bawah ini kan yang di SAR sama ZE. Jadi si kalau kita kerjain itu sigma FZ-nya sama dengan nol. Yang ke atas itu liftnya, lift dikali cos alfanya tadi, jangan lupa alfanya itu min satu dikurang weight yang kita pengen cari tahu sama dengan nol. Ini kalian tinggal tuker, pindah ruas bla bla bla, dapat si weight apa yang kalian pengen tuh lift liftnya dikali cos alfa. Nah, kira-kira gitu. Sampai sini dulu ada yang mau nanya? Masih paham? Masih paham? Oke, gue asumsi aman, gue lanjut ke yang B aja ya. Nah, sekarang let's say si pesawatnya itu kita tahu tuh, massnya itu 10.000 kilogram. Nah, kita harus eh,
Oh ya, sorry. Ini weight-nya masih dalam Newton ya. Jadi nanti kalian bagi 9,81 buat dapat sekian kilogram gitu. Jangan lupa. Kalau misalnya yang diminta kilogram. Tapi ya, itu asal gampang. Kalau misalnya Pak Yasi biasanya PG kan. Jadi harusnya kalau di jawabannya gitu ada pilihannya dimintanya dalam unit apa. Oke, lanjut yang ke B. If the aircraft mass is 10,000 kilos, determine delta E where the aircraft can conduct a steady. Oke, sekarang kebalikan. Kita udah tahu weight-nya. Kita harus determine delta E di mana dia itu bisa conduct steady straight symmetric flight. Nah, oke. Jadi ini approach-nya kan kita nggak tahu alpha-nya berapa. Jadi approach-nya itu kita pakai yang CL1 kayak tadi. CL1 yaitu weight-nya dibagi Q dikali S. Jadi apa kita pengen tahu CL-nya itu kira-kira yang needed-nya itu berapa. Nah, kalau kita dapat CL1 itu dari weight sama Q sama S kan dapatnya dari yang atas. Nah, CL1-nya itu kita let's say dapat bentar, mungkin sekarang ngerjain ya biar kebayang juga. Ini ada yang bisa bantu cek gak CL1 itu harga apa angkanya berapa? Gue sambil kalkulator. 10 kali 9,81 dibagi rho-nya 0,805, V-nya 160 kuadrat, S-nya tadi sorry 60. Gue dapet 0,16 lah kira-kira. Oke, asumsi bener ya. 0,16 jadi let's say kita tarik garis ini. 0, ya ini nggak persis banget tapi ya inilah apa kasarannya gitu. Jadi kita dapat 0,16 itu required CL-nya buat ngangkat si eh, weight 10.000 kilogram ini. Nah, dari sini kita tinggal tarik garis kayak ke bawah kayak tadi. Kita tarik garis ke bawah, seret sama. Nah, ini kan mentok-mentok di sini ya. Ups. Nah, oke. Jadi ya udah eh kalian dari sini kalian bisa determine bahwa si kan kalian pengen zone di mana si apa si delta si momennya kan nol ya. Nah, mungkin ya gue tambahin garis lagi. Mungkin ini agak berantakan tapi ya. Jadi di antara-antara sini kan sebenarnya ada garis-garis juga ya. Jadi misalnya ini untuk delta E. Ini yang paling atas kan -10. Let's say di sini ada -7, di sini ada -3 gitu. Nah, itu dan di antara titik itu dia tuh bisa nge-reach si eh apa sih namanya? Dia bisa nge-reach momen nol. Jadi walaupun atasnya ini sebenarnya semuanya terpenuhi gitu ya dari 10 0 sampai -10 itu dia bisa nge-reach CL 1,6 0,16 tapi secara momen yang bisa memenuhi itu kira-kira ntar gue potong deh gue hapus dikit deh. Nah, kira-kira yang bisa menuhin itu cuman yang ya ampun ya kira-kira segini aja gitu. Atau sebentar gue tambahin garisnya deh biar kelihatan apa arsirannya. Nah, nah ini kan let's say di sini eh, nol tuh dia udah nggak mungkin kan. Nol tuh nggak mungkin jadi ya di nol dia itu eh,
CM-nya itu udah negatif. Jadi nol kita bisa, ups, nol tuh kita bisa potong di sini. Yang dari CL-nya itu kalian bisa potong ke bawah sini. Terus nanti kalian dapat zona ini. Zona ini, nah ini gua nggak tahu angka persis berapa, tapi kira-kira kalian tahu kalau misalnya eh dia itu di antara 0 sampai -10, tapi let's say 5 atau berapa gitu. Nah ini, sebentar, angka pastinya ada nggak ya di PPT? Sorry, di santai ada deh. Hmm, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi ya gitu. Ya tapi konsep dari soalnya kira-kira yang diminta itu kayak gitu. Eh ada yang mau nanya dulu? Mungkin masih bingung di bagian tarik garis atau apapun. Bang, mau nanya bang. Yo, Eh, gimana? Misalnya. ini dulu, Rin. Hmm? Siapa-siapa? Sorry. Bebas-bebas. Udah dulu aja, Ren. Oke, oke. Tadi ini sih bang yang apa? Yang B itu buat kan intinya kalau kita mau bikin steady symmetric itu kan kita cari yang si CM-nya bisa nyentuh nol. Nah, gue tuh nggak paham yang abis kita dapet si apa CL1-nya dari weight-nya itu 0,16 Hmm? itu tuh patokan yang atasnya tuh pakai yang mana delta E-nya itu kan ada Oh, tiga itu. ya, jadi delta E-nya itu sebenarnya kalau misalnya yang atas tuh semuanya memenuhi, itu ya sebenarnya bisa aja atasnya kita pakai tiga-tiganya sebagai patokan tuh bisa aja. Tapi waktu kalian tarik garis ke bawah, nggak semuanya bisa memenuhi gitu loh. Jadi misalnya kita lihat yang 10 derajat. Dia tuh kalau 10 derajat, dia tuh sebenarnya bisa gitu. Apa sih namanya? Secara CL di atas ini. Dia itu nyentuh yang 1,6 kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kita tarik sampai bawah, dia itu apa eh, si delta E-nya itu dia itu udah negatif kan. Jadi nggak mungkin. Jadi basically gimana ya? Eh, Kalian dari yang atas itu kalian coba lihat aja CL-nya berapa, terus corresponding CM-nya itu berapa. Let's say yang 10 tadi, kalau CL berhasil tapi CM-nya itu nggak bisa, kita eliminate dari prosesnya. Sama kayak yang nol gini. Let's say ini tadi 10 udah nggak bisa kan. Kita lihat dari nol. Nol tuh kalau kita tarik garis ke bawah, dia tuh udah CM-nya masih negatif kan. Ya, jadi dia itu nggak bisa gitu. Apa sih namanya? Dia nggak bisa memenuhi. Sedangkan yang si -10 ini, ini garisnya juga nggak tepat-tepat banget ya. Ini kayak harusnya kalau di soal itu dia harusnya intersect gini deh. Dia harusnya intersect sama yang nolnya sini. Ya, tapi intinya adalah si eh yang -10 ini harusnya dia intersect sama yang si titik nolnya ini. Jadi atasnya itu kalian semuanya pakai patokan aja. Terus kalian tarik garis ke bawah. Yang nyentuh nol itu yang mana? Kira-kira gitu. Oh, oke, oke, I see. Oke, thank you. Gimana tadi ada yang mau nanya lagi? Kayak pengen Apa nanya, tuh? kan tadi kan yang nomor 5 tuh analisnya pakai alpha ya, namanya DBB-nya, yang apa sih Hmm, namanya, W sama dengan L cos oh alpha, iya, alpha. ya itu. Hah. Karena pakai gamma itu kalimat gliding, jadi eh, aku ngiranya W-nya kesetimbangan gayanya itu di Oh sorry, iya. sumbu angin, Tar. Body. ketemu gamanya dan pakai rumus-rumus Oh iya, iya. gamma delta E Win. dan Oh iya alpha gitu. benar-benar. Win ke apa sih? Win ke ininya. Win ke body. Win ke Earth ya. Win ke Earth itu kan Iya, yang ke gamma. Iya iya, horizon. benar-benar. Sorry sorry sorry. Ini harusnya gamma bukan alpha. Ini gamma.
Ya, oke. Thank you koreksinya. Ya, itu sih. eh ada yang mau nanya lagi? Berarti nanti itu sebenarnya ketemunya ini ya, gamma ya, atau gimana Pak? Sorry, sorry gimana? Yang tadi, yang kan eh, nomor ini tuh katanya harusnya gamma Pak, berarti sebenarnya alpha cos gamma. Oh Ini ya, ketemunya gamma atau gimana? sebentar. Kan kalian punya alpha ya. Alpha, alpha itu kan Gwen sama body. Ntar. Sebenarnya, hmm, ini ya gammanya nggak dikasih tahu ya. V-nya V-nya tahu, Gamma, gamma bodinya tahu. didapat dari alpha dan delta E yang udah dapat segitu. Kan alpha kan min min satu tuh, delta E-nya 0. Habis itu dapat Hmm. gamma. Apakah kayak gitu Bang? Harusnya nggak bisa sih, soalnya gamma itu kan Earth terhadap si ini ya, Earth terhadap si sumbu anginnya. Sedangkan kita cuma tahu body terhadap sumbu anginnya. Jadi mungkin, ya kalau misalnya nggak ada gamma, kayak kalian tinggal langsung W sama dengan L aja, eh, apa namanya, asum ini ya, asum dia terbang lurus, nggak ada ini, apa sih namanya, gamanya nol. Jadi kayak dia nggak turun gitu. Oh, berarti bukan gliding ya? Bukan. Oh iya, ini kan, iya kayak nggak, bukan gliding. Jadi lurus aja gitu, ibaratnya. Ya mungkin mungkin buat eh, small angle assumption juga sebenarnya ini termasuk sih ini apa, harusnya harusnya masih bisa. Oke Bang, makasih Bang. Oke, Bentar. Ya harusnya, yep, ya harusnya harusnya bisa gitu. Mhm. Sampai sini ada yang eh, mau ditanya? Kalau nggak, berlanjut aja. Yang ini, oke. Jadi soalnya sama ya, yang ada soal tambahan. Suppose the aircraft mass, kita tahu massnya deltanya sekian. Where should you put the engine so that, jadi kita kita punya weight-nya ya. Kita udah punya weight, kita punya konfigurasi delta E-nya. Ya, kalian kita udah tahu delta E-nya, jadi kita udah tahu garis yang dipakai yang di mana. Terus ditanya engine-nya mau ditaruh di mana buat steady straight symmetric flight dengan thrust sekian gitu. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Jadi dari weight-nya itu, sorry, eh, dari si delta E-nya, kita kan tahu dia itu nol. Iya, oke. Dari delta E-nya itu nol kan. Jadi kita tahu dia itu pakai garis yang di tengah itu. Nah, terus dari weight-nya itu bisa kita cari buat si CL-nya kayak tadi. Kita dapat CL1. Nah, dari CL1 ini, ntar ini kira-kira berapa tuh CL1-nya? Tadi 10.000 ya, ini dua kalinya. Jadi harusnya CL-nya dua kalinya lagi. Jadi, eh, V-nya sama kan ya? V-nya sama. Jadi 20.000 kilogram. Ya, kira-kira 0,32 lah. Eh, Nah, tapi gede banget ya, sebentar. Kok aneh? And preferred so that the aircraft can conduct steady state flight. Nah, harusnya itu eh gini ya, yang tadi itu. Jadi kalian punya CL
Ini CL alpha, terus ini CM. Ini mungkin nggak ini. Tapi sebentar, ini harusnya grafiknya harusnya lebih lewat ya. Atau kayaknya gue salah hitung deh. Ada yang bisa cek ya, itu CL required-nya berapa? Kalau pakai dari rumus CL1 gini. Sebentar, apa beda soal? Pro-nya sekian, 960. Iya kok sama ya? Hmm. Oke, ini unik. Harusnya harusnya grafiknya lebih extend lagi. Soalnya apa sih namanya? Di sini tuh ketariknya sampai ini doang ya. Sampai 0,25 lah. Sedangkan ini yang di require tuh sekitar 0,32. Nah, ya. Tapi oke, kira-kira gitu ya. Jadi let's say kita butuh 0,32 buat liftnya. Ini dikonfigurasi delta E-nya delta E-nya 0 ya buat CL sama CM-nya. Ini delta E-nya juga 0. Nah, let's say 0,32 di sini. Nah, terus kalian tarik garis ke bawah CM-nya segini. Nah, ini kan eh dia itu udah ngelewatin di bawahnya ya. Apa momennya itu udah nggak nol. Kayak misalnya di gambar ini nih. Ini kan kalau kalian tarik garis jauh ke atas lagi, itu kan dia kira-kira di sini lah ya. Di mana si momennya itu udah negatif gitu. Dia cenderung pitch down malah. Jadi misalnya kalian punya pesawat bentukannya kayak gini, aduh jelek banget. Nah, kalian punya pesawat kayak gini. Nah, dia itu kalian maunya dia terbang gini. Tapi di kondisi yang kalian tentuin ini, dia itu CM-nya negatif. Negatif tuh dia ke sini ya. Jadi dia cenderung pitch down. Nah, cara buat nge-counteract pitch down itu, kan kalian di sini pengen naruh si ini ya, naruh eh, si engine-nya itu kan kalian mau letakin kan. Where should you put the engine so that dia bisa terbang steady straight symmetric. Jadi kalian tentuin si lokasi engine terhadap si eh, garis apa namanya longitudinalnya dia. Ini let's say DY gitu ya. DY. Nah, ya udah ini kayak ngitung momen biasa aja. Jadi dari nilai CM-nya itu kalian bisa dapat momen rumusnya kayak tadi. Jadi momen sama dengan setengah rho V kuadrat S. Ingat ya, ini kan longitudinal, jadi kalian kali sorry, C bar eh dikali CM yang tadi kalian dapat. Ini untuk momen aeronya, ini momen aero. Nah, terus kan kalian pengen nge-counteract sama si motornya ini kan, si thrust motornya. Jadi ada momen dari engine-nya, momen engine. Ya udah ini thrust-nya ya biar cepet ya thrust-nya dikali dy-nya. Terus gara-gara kalian ini ya udah sigma momen sama dengan nol, sigma momen sama dengan nol, m sama dengan m aero sama dengan m engine-nya. Terus tinggal dy, tinggal kalian cari buat dy-nya berapa. Sekarang titik titik titik. Nah ini dy-nya itu di bawah pesawatnya ya, soalnya kan pesawatnya pitch down, jadi nanti kalau ditanya di atas atau di bawahnya, nanti kalian jawabnya di bawahnya. Kira-kira gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini agak unik sih emang soalnya. Jadi gimana kalian counteract si momennya buat dapetin si steady state symmetric berdasarkan si engine ini. Oh ya, ini kan total thrust ya. Jadi T-nya tadi tinggal 100 kilonewton aja. Kalau misalnya nanti
for kalian disuruh pasang dua engine gitu. Terus each-nya itu 100 kilonewton. Nah, itu baru nanti kalian kali dua atau gimana. Ya, sesuaiin aja lah. Aman? Desainnya baru yang pertama. Oke. Ya, BTW nanti buat yang bab 3 sebenarnya dari PPT itu full teori ya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu pengen jelasin yang mana. Jadi ini penurunan state space doang sebenarnya. Example-nya pun juga yang dikasih PSD itu implementasi state space di MATLAB gitu. Kalau kalian lihat itu nanti berdasarkan input macam-macam dia responsnya gimana. Tapi ya mungkin nanti gue cuman jelasin teori-teori aja ya. Nanti yang dua juga mostly teori yang ngitung-ngitung cuman ada di bab awal-awal ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut aja. Oh ya mungkin ini kan ada banyak ya. Tapi sebenarnya ini sama aja. Nanti mungkin gue bakal jelasin buat yang ini, yang asymmetric. Tapi nanti buat yang manuver-manuver, ini mungkin bisa dibaca aja. Soalnya kalau gue jelasin takutnya kelamaan juga. Waktu kita terbatas kan soalnya. Jadi ini mungkin bisa dibaca aja. Metodenya sebenarnya kalau kalian perhatiin itu sama sama aja kayak yang steady symmetric. Bedanya itu cuman ada parameter tambahan yang buat nambahin buat si gerakan yang push over atau kebalikannya itulah. Jadi mungkin nanti gue jelasin teori dikit-dikit aja kalau buat yang manuver-manuver. Tapi yang gue bakal bahas bareng itu nanti yang asimetrik. Nah, oke ini lanjut. Kita lanjut ke yang asimetrik ya. Jadi asimetrik itu basically dia pengen terbang lurus, tapi ada gangguan dari bidang ini juga. Ada gangguan dari bidang lateral directional juga. Let's say ada sudut beta atau misalnya ada one engine inoperatif gitu. Nggak apa dari pesawatnya dan gimana kita bisa ngebuat pesawatnya dia tuh terbang lurus gitu kayak apa straight simetrik pada umumnya. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak tadi. Nah, ini juga apa namanya? Rumus jadinya sebenarnya kan kalau pengen catat gitu ya bisa-bisa aja. Terus ini apa? Ya ini penjelasan-penjelasan dari setiap eh, linearisasinya. Setiap non-dimensionalizationnya bisa kalian cek aja. Tapi yang biasanya itu dipakai tuh yang kayak gini-gini. Nah, terus ini ada engine inoperatif, ada. Nah, oke. Ini masuk aja ke mungkin teori yang pertama gitu ya. Sorry, ke soal pertama. Yang misalnya ada pesawat, oh ini juga sebenarnya kayak tadi aja sih. Ini ada pesawat, dia itu engine-nya inoperatif. Ya. Terus dia terbangnya miring gini. Nah, kalian dikasih tahu kalau misalnya dia itu gambarnya nol, dia flying-nya level. Terus si bank angle-nya sekian, eh, ketinggiannya sekian, kecepatannya juga sekian. Itu sebenarnya tinggal kalian aplikasiin aja kayak tadi di, nah ini, yang ini nih, complete. Misalnya kalian, ini sudah rumus jadi kemudian kalian tinggal pakai. Buat penurunannya mungkin agak kelamaan kalau misalnya gue jelasin, tapi ya intinya eh, sama kayak tadi equation of motion, tapi ada beberapa parameter yang, tapi ini kalian lihatnya dari lateral directional ya, bukan longitudinal itu. Nah, kalian lihatnya dari atas jadinya. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya kayak kayak soal yang pertama tadi. Jadi kalian punya beberapa parameter
eh apa kayak apa C C Y beta, C Y alpha, C delta, ya delta rudder, CL delta rudder. Oh ya, ini mungkin eh, kalian coba pahamin setiap parameternya ini ya. Jadi misalnya C sendiri itu kan side force ya. Jadi koefisien gaya ke samping gitu. CL kecil tuh roll, koefisien rollnya. Sedangkan yang CN ini yawing moment ya. Jadi gimana dia ya yaw itu gerakan yang direksional ya. Dia madep kiri madep kanan gitu lah. Ini ya coba kalian pahami aja, nggak cuman CLCD CM aja yang kalian pahami gitu. Biar mungkin nanti kebayang juga nanti buat di bab berikutnya. Tadi ada yang mau ngomong gimana, sorry? Atau kepencet? Oke, lanjut ya. Nah, oke, ini exercise 7 sama exercise 6 kayak sama-sama aja. Jadi kalian dikasih ini sekian. Kalian dikasih kondisi sekian, terus nanti diminta buat dapetin bank angle, terus ada delta aileron sama delta rudder. Ini sama kayak tadi, delta rudder. Tapi ini, sorry, if it's known there is no cross. Oh ya, ini kebalikan ya. Misalnya ini betanya known, tapi yang ini betanya unknown. Sorry sorry sorry. Di sini kita betanya unknown, yang known tuh bank angle-nya. Sedangkan yang di sini itu kebalikannya. Kita udah tahu crosswind-nya berapa, jadi kita tahu betanya itu berapa. Terus nanti eh, kalian solve buat bank angle gitu. Jadi basically si ininya, nah, si matriks ini kalian tinggal main-mainin aja yang bentuk ini. Buat tergantung kalian pengen nentuin B atau nentuin beta atau nentuin si ininya, si bank angle-nya. Tapi ya ujung-ujungnya sama aja. Oke, apalagi? Sorry. Nah, ini sama aja. Nah, yang 8. Kayak ini ya sama aja sih. Kalian ya bedanya ini apa nih? Altitude. Oh, right. Ini one engine inoperatif ya. Jadi ya sama kayak tadi ini ada contoh idenya. Jadi eh sorry. Nah, ini si kita pengen tahu beta trim, delta aileron trim sama delta rudder trim. Itu tinggal kalian aplikasiin aja di sininya. Oke. Ya, kalian udah non macam-macam, tinggal dimasukin aja parameternya ke persamaan yang ini. Iya, harusnya ada semua. Ya, tapi ya ini mungkin kalian bisa coba sendiri aja buat eh, exercise 6, 7, 8 nih. Mirip-mirip semua. Nah, terus oke, 8 nih 6, 7, 8, 9 ini buat yang asimetrik. Ini rumusnya ya apa plug and play aja sebenarnya. Nanti mirip sama yang 1, 2, 3 tadi yang di atas. 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Tadi yang di atas itu nanti kalian kerjain aja buat latihan. Nah, ini sekarang ada buat yang uh, pull up atau push over. Nah, uniknya itu pull up push over itu sebenarnya sama aja. Tergantung nanti si arah si apa push apa antara dia apa pull up atau si push over gitu yang dia apa, mau pitch down gitu. Nah, itu nanti yang ngubah itu semua itu apa? Itu adalah N atau G load-nya. Jadi eh kalau misalnya dia dia steady level fight itu kan dia 1G ya. Jadi seakan-akan eh, kayak kita berdiri di sini aja gitu. Percepatan gravitasinya itu sama aja. Jadi
Kalau ini n satu, jadi semua koefisien di dalam sini itu dinolkan kan. Itu yang tengah ini dinolin, kalian dapat persamaan yang sama kayak yang steady state flight tadi yang di awal. Nah, tapi bedanya itu di sini kalau n-nya lebih dari satu, dia pull up, nanti ada faktor pengali yang nambah buat CL-nya itu. Ya, tapi intinya sama aja. Nanti dapat rumusnya, rumus jadi kayak gini. Yang nanti sebenarnya tinggal kalian aplikasiin ke soalnya. Kalau misalnya ditanya radiusnya berapa, itu sebenarnya udah accounted for eh, di ini ya, di equation yang ada di PPT ini. Nah, ya ini mungkin sekalian bisa dipakai buat latihan kalian ya. Soalnya gue, seingat gue di ujian itu yang ada yang banyak ditekenin itu yang steady straight sama yang tadi apa namanya trimming di lateral directional, yang manuver-manuver jujur gue nggak terlalu ingat ada di ujian, tapi sebaiknya kalau buat apa nambah pengertian equationnya bisa banget kalian tambahin lagi. Nah, ini mungkin kita lanjut aja ke bab 2 ya, yaitu si statik, seharusnya dynamicnya juga ada nggak sih? Ya, tapi ya analisis kestabilan lah di pesawat. Nah, ini sebenarnya full teori, dan gue inget di ujian itu biasanya kalian diuji pengertian kalian gitu lah. eh Berdasarkan contoh contoh apa? Contoh kasus-kasus dari gambar gitu. Nah, jadi intinya adalah ya kalian harus paham sih kalau konsepnya di bab yang ini. Jadi oke, langsung mulai aja ya untuk static stability. Itu intinya adalah dia tuh kecenderungan kalau misalnya kalian dikasih external force atau external disturbance gitu. Jadi apakah si disturbance-nya itu dengan ada disturbance itu suatu sistem akan kembali ke keadaan, bukan kecenderungan, si sistem dia akan kembali lagi atau enggak, kecenderungannya doang ya. Jadi eh, apa namanya, kayak dia akan ngapain gitu, apa next stepnya, tapi bisa aja dia secara statik tuh stabil tapi lama-lama explode gitu, itu bisa aja. Tapi eh, untuk yang di sini kalian kayak banyak ditekenin yang sistemnya udah stabil. Kalau udah stabil secara statik, biasanya dinamiknya juga stabil sih. Nah, misalnya nih, misalnya ada segitiga, dia itu eh, kalian taruh kayak gini. Nah, itu kalau misal kalian kasih disturbance theta gini, dia kan cenderung dia itu balik ke posisi awalnya ya. Gara-gara point of contact-nya ini, dia itu si weight-nya ini itu masih di dalam si point of contact si segitiga ke lantai kan. Jadi otomatis dia bakal balik lagi ke posisinya sendiri. Sedangkan kalau misalnya dia kayak trapesium kebalik gini, yang CG-nya itu tinggi banget, itu kalau misalnya kita kasih disturbance yang cukup besar gitu ya, itu ada poin di mana si CG-nya itu dia bakal ngelewatin si eh, point of contact-nya ini. Dia itu terus nanti dia tip over gitu. Nah, itu contoh static stability, yang segitiga itu stabil secara statik, sedangkan yang bawah ini itu nggak stabil gitu, secara statik. Nah, sama sama aja kayak pesawat. Kalau misalnya pesawat itu eh, kalian kasih disturbance ya bisa bervariasi nih. Kalau misalnya CG-nya itu di depan L itu center of ini ya, aerodynamic center ya. Itu kalau misalnya kalian kasih disturbance sedikit, kalau misalnya CG-nya di depan AC, dia itu bakal cenderung pitch down gara-gara si liftnya ini. Kalau kalian kasih pitch up gitu, dia bakal ngedorong si pesawatnya balik ke bawah, dan vice versa ya. Jadi kalau misalnya kalian apa sih namanya, eh
kasih disturbance ke bawah, nanti dia bakal mau ke atas. Ya. Nah, beda sama kayak misalnya fighter jet gitu, yang lift itu di depan, eh yang lift itu di depan si weight-nya ini. Jadi kalau misalnya kalian kasih disturbance sedikit, itu nanti malah si lift-nya nggak amplify disturbance-nya tadi, yang ujung-ujungnya dia bakal jungkir balik gitu. Nah, itu kira-kira kasarannya gitu. Nah, terus ini ada beberapa parameter untuk stability. Ini mungkin ya kalau bisa diingat sih. eh, yang penting ini yang disegitigain. Jadi yang pertama itu yang terhadap sudut. Ntar, sorry. Nah, ini yang most important requirement yang tiga kuning ini. Ini yang terhadap sudut disturbance-nya. Sedangkan yang PQR ini itu terhadap ini damping ya. Jadi P itu kan PQR itu kan pitch roll roll pitch sama yaw rate ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan all of a sudden gitu dari pitchingnya atau dari rollnya, dia tuh kecenderungannya untuk kembali lagi itu si tiga ini. Sedangkan kalau CL beta, CM alpha, CN beta ini itu kalau misalnya kondisinya steady di sudut tertentu, dia itu kecenderungannya gimana? Nah, sorry, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Jadi yang untuk most important requirement itu tiga ini. Eh, C roll terhadap beta, CM terhadap alpha, sama CN itu ini ya, eh, yawing coefficient terhadap si beta. Beta itu side slip angle. Nah, terus yang tiga ini untuk damping. Kalau misalnya ada all of a sudden movement gitu. Kayak dikasih disturbance, kayak ditiup gas atau gimana gitu. Yang arahnya bisa macam-macam. Oke, mungkin lanjut aja. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan lebih lengkap buat setiap derivatif ya. Tapi mungkin kita langsung ke implementasi aja ya. Jadi, nah, ingat yang pertama tadi gue bilang itu kalau misal di pesawat, yang penting itu adalah si CG-nya itu berada di depan AC. Kebalikannya, nanti pesawat akan unstable. Kalau misal secara longitudinal, itu tadi ya, kalau misalnya secara longitudinal dijelasin dengan grafik CM terhadap alfa. Nah, si CM terhadap alfa ini kita lihat kalau misalnya ya alfa yang tertentu eh, koefisien momennya itu bikin pesawatnya mau gimana gitu. Nah, CM ini positifnya itu buat pitch up ya. Jadi apa namanya? Supaya ya kan kalian kebayang aja CM itu positif ke atas atau ke bawah, itu ke atas. Jadi apa kalau misalnya eh ntar gue ada ntar gue on kan biar mungkin lebih kelihatan. Misalnya sorry sorry. Ya sih. Itu. Nah, misalnya kalian punya pesawat nih, kelihatan nggak? Nah, itu backgroundnya. Ntar. Nah, misalnya kalian punya pesawat nih, pesawat, terus itu kan, ntar. Nah, pesawat gini kan. Kalau misalnya alfanya makin gede, itu kan nanti terhadap anginnya makin ini ya, makin besar. Nah, kalau CM-nya makin lama makin kecil, dia punya kecenderungan buat dia ngedorong si nose pesawatnya itu ke bawah. Jadi sepanjang dia naik, dia kecenderungannya makin kuat ke bawah gitu. Makanya CM alpha negatif itu stabil gitu di bawah. Sedangkan kalau yang kayak misalnya unstable ini yang AC-nya itu di depan CG, jadi kalau alfanya bertambah, si CM-nya itu makin naik. Jadi dia makin cenderung mau naik lagi gitu. Itu kan nggak baik ya. Jadi nanti apa kecenderungannya si pesawatnya mau
pitch over, sampai ngeflip gitu kan. Jadi itu nggak baik. Nah, jadi ya itu untuk si CM alpha itu yang paling penting sih kalau misalnya bahas kestabilan. Nah ini exercise ini biasa di ujian juga kayak gini bentukannya. Jadi kalian dikasih beberapa bentuk pesawat, terus kira-kira yang unstable tuh yang mana gitu. Nah ini mungkin eh kalau misalnya apa pertama lihat mungkin kayak bingung gitu, tapi intinya gini, si biru ini kan CG-nya, sedangkan yang wing-wingnya ini itu ngaruh ke posisi si AC-nya gitu. Nah, jadi intinya kalau kalian kira-kira posisi wing rata-rata itu masih di belakang CG-nya, itu dia considered as stabil gitu. Soalnya dengan apa kira-kira wingnya itu dengan wing di belakang apa dan aerodynamic center di belakang itu kan ngarah ke pesawat yang stable. Kayak kita lihat contoh yang nomor satu ini, yang kiri atas. CG di sini, semua lifting surface, wing, tail segala macam itu kan di belakang ya. Ini depan tuh yang kanan. Jadi AC-nya kan kira-kira di belakang sini ya. Jadi eh kita bisa bilang yang pertama ini itu stable gitu. Nah, yang kedua, ini kan kayak pesawat konvensional gitu ya. Mungkin, nah kalau kalian lihat apa wing depannya doang gitu. Oh, ini kira-kira bisa coincide nih sama CG-nya. Tapi gara-gara ada si tail-nya ini, aerodynamic center-nya itu kayak ketarik ke belakang gitu. Jadi rata-ratanya itu di apa mundur gitu. Nah, jadi ya itu bisa aja dia eh statically bisa aja dia masih stable gitu dengan adanya si tail ini. Nah, yang apa yang ketiga ini kan dia sama aja kayak yang kedua, tapi nggak ada tailnya. Jadi kira-kira tuh si apa namanya aerodynamic center itu ya sekitaran si CG-nya lah. Tapi itu kita nggak bisa tentuin kalau misalnya dia itu statically unstable. Soalnya kan bisa aja di apa di belakangnya dikit, di depannya dikit kita nggak tahu juga. Jadi kita ini sebenarnya undetermined yang ketiga ini kalau dia itu stable atau enggak. Nah, terus kita lihat yang apa namanya? Yang keempat ini. Nah, ini kan CG depan banget nih. CG depan banget, sedangkan wingnya juga mostly ketarik ke belakang kan. Nah, itu nah dengan ini kita bisa confirm kalau misalnya dia itu stable gitu. Soalnya wingnya di belakang sedangkan massnya di depan semua. Jadi dia stable, AC di belakang. Yang tengah ini nih, dia kebalikan yang kirinya, dia itu weightnya di kiri semua. Nah, ini sebenarnya harusnya dia tuh statically unstable ya. Kalau misalnya di ujian gue kayaknya bakal bilang dia itu unstable soalnya si wingnya ini AC itu posisinya kalau misalnya wing doang gitu ya. Dia itu 25% dari chord rata-ratanya. Jadi kira-kira 25% tuh ya di sini ya lah. Depannya dikit gitu. Jadi bisa dengan confident gitu gue bilang kalau dia itu statically unstable soalnya dia masih di depannya. Nah, yang kanannya nih, ini kan wingnya gede di belakang, jadi harusnya ketarik kan. Nah tapi eh, ada si kanartnya ini nih di depan yang dia tuh narik maju lagi, tapi kan nggak seberapa gitu. Jadi bisa aja dia masih di depan sini gitu. Jadi eh, dia masih stable gitu. Nah ini yang jelas banget unstable tuh yang ini nih. Soalnya kan depannya itu wing doang, sedangkan weightnya udah di belakang semua wingnya gitu. Jadi ini udah unstable. Nah, terus yang keempat, yang ke berapa nih? Ke 8 ini, weight-nya di depan banget kan. Eh, terus si wingnya di tengah-tengah ini pasti stable. Nah, terus yang eh, forward swept kayak gini, eh, itu kan forward swept nanti rata-rata dia ke depan kan. Si 25% chord dari wing ini kan agak di depan sini. Tapi gara-gara ada tailnya ini ya bisa aja dia ketarik ke belakang ini undetermined juga nih kayak yang tadi pesawat di atasnya. Nah ini mungkin agak ribet ya kalau misalnya belum kebayang tapi sok ada yang mau nanya dulu nggak di bagian ini dulu. Soalnya ini kayak di ujian hampir pasti bakal keluar kayak gambar-gambar kayak gini.
Ada yang mana ya? Ada yang mana ya? Jadi basically kalian lihat aja dari posisi CG-nya di mana, terus kira-kira posisi rata-rata dari semua lifting surface-nya itu di mana. Kalau misalnya dia di belakangnya, dia stable. Kalau di depannya, dia unstable. Kira-kira gitu. Oke, kalau nggak ada, lanjut aja. Nah, unstable longitudinal derivative ya. Nah, ingat, tadi ada beberapa ya, tapi yang penting kalau misal longitudinal derivative, yang paling penting itu kan CM alpha. CM alpha itu itu stable kalau dia itu negatif. Artinya slope-nya itu turun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar di atas ini, yang slope-nya positif kan cuma ini nih. CM alpha-nya itu eh apa CM alpha-nya naik ya. Jadi setiap kalau alfanya naik, dia cenderung buat pitch over gitu. Nah, yang C ini, yang ketiga ini, dia itu kan ada region di mana dia tuh naik. Tapi itu untuk si beberapa apa alpha tertentu doang gitu. Tapi sisanya dia bakal eh, reach ke eh, si ini nih, alfanya nol. Dan dia tuh kan kira-kira kita ngetrim pesawatnya itu di ini ya, di daerah apa namanya? Di daerah linear gini yang si apa si kita di titik di mana alfa kita cari di mana alfa nge-reach CM0 gitu. Jadi kira-kira di sini. Jadi walaupun ini ada naiknya, tapi gara-gara di daerah linearnya sini dia itu masih negatif, kita masih bisa bilang dia itu stable. Nah, CL alpha itu uh, sebenarnya nggak terlalu ngedetermin apapun. Eh, Kalau misalnya CL alpha gini, tapi CM alpha-nya sedemikian rupa kan eh, kalau misalnya CL alpha kayak gini, bisa aja CM alpha-nya positif atau negatif gitu ya. Jadi ini nggak ngedetermin apa-apa, ya nggak ngedetermin apa-apa. Nah, terus yang CD nih, CD terhadap Mach number. Nah, ini sebenarnya ada di yang atasnya ini di penjelasannya. Jadi sebaiknya CD itu, nah CDU itu kalau misalnya eh drag-nya itu harus harus bertambah terhadap kenaikan kecepatan. Kenapa? Kalau misalnya kalian pesawat tuh kencang nih, terus eh, semakin kencang CD-nya makin kecil kan. Terus artinya gara-gara CD makin kecil, pesawat kalian makin cepat lagi gitu. Dia dia nggak kembali ke state awalnya gitu. Jadi kalian kasih disturbance itu maju dikit, dia malah maju terus gitu. Bukan balik ke posisi awalnya itu apa slow down gitu. Nah, itu jadi CD itu harusnya naik sampai uh, a certain Mach number gitu. Di sini, sorry. Di sini tuh ya sampai Mach 1 gitu. Si sound barrier. Nah, jadi ini benar, dia itu stable. Dan ini juga CMQ. CMQ itu harus negatif. Kalau misalnya kalian lihat dari yang damper tadi di PPT-nya. Jadi kalau pitch rate-nya naik, jadi ada suatu pitch rate gitu yang bikin pesawat kalian kayak nukik gitu. Itu harus moment koefisien kalian harus dibuat sebagaimana rupa dia itu balik lagi gitu. Jadi perubahan CM-nya terhadap pada pitch rate itu juga negatif sama kayak CM alpha lah. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Aman-aman? Oke, lanjut aja ya. Exercise 3. Consider following wind tunnel results. Nah, ini ada yang bisa jawab gak? Dia stable atau unstable dari gambar ini? Ini harusnya jelas banget. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apakah dia stable atau enggak? Unstable nggak sih? Nah, betul. Kenapa dia unstable? Gradien CM-nya positif. Nah, ya, jadi segi
apa segimanapun kita defleksiin elevatornya, dia slope-nya masih aja naik ke atas gitu. Yang berarti si apa pesawatnya itu ya dia makin picap gitu. Terus bisa nggak di trim? Ada yang bisa jawab? Bisa. Nah, ya bisa. Kenapa? Karena ada saat di mana nilai CM-nya. Oh, Nah, ya. Jadi trim itu adalah kondisi di mana dia nggak ada ini ya. Dia dia bisa dalam tanda kutip steady gitu, tanpa disturbance ya. Jadi trim itu kondisi yang idealnya gitu. Jadi nggak ada disturbance, dia masih bisa terbang lurus gitu. Tapi kalau misalnya kalian taruh disturbance dikit, nah baru dia hancur, makanya unstable. Tapi bisa di trim karena si ada titik di mana momennya nol kan. Momennya nol, ya dia terbangnya kayak lurus aja gitu, nggak nggak masalah. Nah terus when DE ya delta elevatornya nol, what's the possible weight? Ya, ini kayak tadi lah. Eh, jadi delta DE-nya nol, terus kalian tarik sorry, dari delta E-nya nol kan, kita tahu nih dia tuh mau dia steady straight flight kan di titik trimnya ini. Kalian tarik ke atas, si CL-nya berapa? Dari CL kalian dapat ini, dari CL kalian dapat ininya, liftnya. Terus ya dapat, ya kira-kira gitu lah. Nah, ini kondisi buat lateral direksional. Nah, ini gue mohon untuk di apa kayak di kalau bisa kayak kebayang gitu loh buat yang misalnya C beta. Ini C beta sebenarnya masih gampang dibayangin gitu ya. Jadi kalau ntar gue on cam lagi deh. Ntar. Kalau misalnya C beta itu kan, let's say pesawat kan lurus gini. Terus tapi ada disturbance di mana ada apa side slip-nya gitu. Jadi ntar. Kalau dari samping itu dia kan lurusnya gini, tapi dia ada miring gitu. Nah, CY beta itu side force yang ngebantu dia ngedorong biar dia itu balik lagi ke posisi awalnya gitu. Kira-kira gitu. Nah, side slip sama tapi itu bukan force-nya tapi kayak momen buat dia muternya. Jadi kalau misalnya ada side slip gini, dia ada kecenderungan buat muter. Nah, yang susah ada buat dibayangin itu adalah ini nih, CL beta kecil dari nol. Jadi ini yang bisa dibil apa pengertian dari ini dihedral effect. Jadi kalau misalnya kalian punya pesawat, dia itu punya sudut dihedral gini. Kelihatan nggak ya? Ada sudut dihedral naik gitu. Jadi eh apa bentuk sayapnya kayak V gitu lah. Dia itu bakal eh, stabil secara statik untuk rollnya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian punya side slip angle, jadi misalnya kalian anginnya gitu ya, kalian anginnya, terus dia ada side slip angle gini. Nah, yang kalian lihat apa? Kalau misalnya dia kena, ini kalau misalnya V gini ya, apa wingnya uh, dihedral gini. Kalau kalian lihat dari depan gitu, eh, apa anginnya itu buat yang wing yang searah sama ininya, yang searah sama si anginnya, dia itu angle of attack-nya bakal lebih gede gara-gara si dihedralnya itu eh, naik gitu loh. Jadi ini lebih gede, kayak kalian lihat deh. Kalau misalnya kalian lihat ke depan doang, ini kan lurus gitu ya. Tapi gue kasih dihedral, seakan-akan alfanya itu naik gara-gara ada kemiringannya itu. Yang kalian nggak dapetin kalau lihat ke depan. Kalian dapetin kalau misalnya ngeliat ke samping. Nah ini kan wingnya angle of attack-nya nambah nih gara-gara si apa namanya si dihedralnya ini. Nah, untuk wing yang satu lagi kan kalian lihatnya atasnya kan, buka apa? Jadi basically kalian itu kena bagian atasnya. Itu sama aja kayak angle of attack-nya negatif. Eh, angle of attack-nya berkurang. Jadi
yang wing sini angle of attack-nya naik, yang ini turun kan. Akibatnya nanti pesawat kalian wing yang kanan itu liftnya lebih gede, dia naik gini. Nah, dia naik gini, terus angle of attack-nya tuh saking gedenya, drag-nya kan juga nambah. Liftnya nambah, drag-nya nambah kan. Terus nanti dia dia ngetilt ke belakang gini. Jadi kalau in one fluid motion dia kan awalnya kayak gini. Ada ada disturbance awal gini. Jadi yang kanan ini naik gara-gara liftnya bertambah. Tapi semakin lift bertambah, drag-nya nambah juga. Terus dia mulai yaw gini. Mulai yaw ke sana. Terus nanti balik lagi. Terus nanti gini. Itu nanti yang namanya Dutch roll. Itu lebih baik kalian nonton video di YouTube buat penjelasannya. Tapi intinya kalau misalnya dihedral effect ini, kalau misalnya ada beta angle gini, rollnya itu makin kecil. Roll positif itu ke kanan ya, kayak right hand roll aja. Dia kan sumbu X ya. Child itu kan sumbu X. Jadi positifnya tuh roll ke kanan gitu. Nah ini jadi eh, dia kecil dari nol, jadi dia cenderung buat rollnya ke kiri malah. Apa requirementnya dia itu roll ke kiri. Jadi ada beta angle gini, cenderung roll kiri. Rollnya ke kiri. Terus nanti yang kayak tadi dia oleng-oleng Dutch roll itu. Ya mungkin ini gue nggak bisa mastiin kalian paham banget ya buat si dihedral effect ini, tapi eh intinya s- wingnya makin V, dia makin stabil aja. Kalau misalnya kita lihat di, nah, exercise ini. Nanti tar, yang ini dulu deh. Yang kita lihat dari dihedral effect ya. Nah, misalnya yang pesawat yang pertama kiri atas nih, dia kan ada dihedral dikit ya ke atas gitu. Jadi dia tuh bisa dibilang statically stable. Sedangkan kalau misalnya dia ke bawah, nah ini kebalikan nih. Kalau misalnya dia ke bawah gini, si apa namanya dihedralnya tuh unhedral gitu, dia ke bawah. Nah, yang kalau tadi kalian lihat angle of attack-nya naik di satu arah, jadi misalnya nih ya kayak tadi ya, ini awalnya lurus gini, gua kasih side step angle. Angin yang kalian lihat tuh gimana? Kalau dari wings ini, dia nabraknya atasnya kan, jadi angle of attack-nya naik apa nurun. Sedangkan yang kalau kalian masih bisa lihat nih yang di sini, itu kalian lihat kalian kenanya underside ya. Jadi seakan-akan angle of attack-nya positif gitu. Jadi dia malah liftnya eh, kalau misalnya udah miring gini, lift yang nambah itu yang wing belakang. Jadi gini, liftnya makin nambah dia bakal muter sampai dia nge-spin out. Jadi terbangnya gini terus dia nge-spin out. Aduh, gue pakai pesawat kertas doang agak susah sih jelasinnya, tapi ya intinya gitu. Nah, jadi yang pertama ini bentuknya V, stabil. Yang kanannya bentuknya V kebalik, unstable. Yang ini, high wing. High wing itu eh, intinya sama aja kayak apa sih efek dari eh, efek dari si ininya, dari apa? Dari unhedralnya itu. Jadi kalau high wing itu stable, mid wing itu so-so, low wing itu sama aja kayak unhedral. Intinya gitu. Tapi efeknya lebih kecil setahu gue. Jadi eh, primarily fokus ke dia itu anhedral atau dihidral. Jadi ya, yang kanan ini dia itu sama aja kayak yang atasnya ini nih. Nah, terus ini gue nggak bisa determine apa, soalnya ya dia lurus semua. Yang ini itu dia stable gara-gara ya, masih bentuknya V gitu. Sama yang ini nih, yang terakhir apa? Dia sorry 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 sorry. Eh, high wing, mid wing sama low wing itu masalah maneuverability, bukan ininya, bukan static stability. Jadi kalau masih lurus-lurus gini harusnya semuanya itu eh, statically kayak undeterminate gitu. Apa bisa aja stable unstable kita nggak bisa nentuin secara pasti gitu. Nah, jadi yang ini juga kita nggak bisa nentuin secara pasti. Jadi yang stable itu cuman yang pertama ini sama yang di bawah ini, sedangkan yang unstable itu yang kanan ini. Gitu.
Nah, terus sama ya mungkin langsung ke sini aja. Statically unstable lateral. Oh, oke. Jadi, hmm, oke kita lihat dari sini aja. Kalau misalnya eh pesawatnya itu sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi yang secara apa secara longitudinal itu. Jadi kalau misalnya wingnya itu di belakangnya semua, itu biasanya itu stable. Tapi kalau misalnya tambahan lagi, itu adalah si arah wingnya. Kalau wingnya itu swept ke depan, dia itu unstable gara-gara, aduh, contohnya gimana ya? Nah, ini kan swept ke belakang nih. Eh, jadi kalau misalnya ada angin, dia kita ada side slip gini. Anginnya kan madepnya gini. Jadi wing yang ini itu area yang kena langsung eh, ke windnya itu kan makin besar. Jadi dia itu bakal drag-nya nambah gitu. Jadi dia bakal eh gimana ya? Ya dia bakal gerak secara direksional gitu. Ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya, kayak yang roll tadi. Jadi apa kalau dia ada angle gini dia drag-nya makin besar buat wings ini jadi dia bakal kebalik dia bakal balik ke posisi awalnya. Nah, sedangkan kalau misalnya swipe forwardnya misalnya gue balik ya ini depannya masih yang bawah sini. Swipe forward gini, kalau misalnya gue kasih initial angle gini, nah notice kalau misalnya si apa wing yang sini, yang apa ya sebutannya, yang di belakang itu area yang kena si anginnya itu lebih lebar gitu. Sebentar. Jadi apa namanya, dia bakal eh, kayak ngejungkir lah. Jadi intinya swap forward unstable, swap back stable gitu. Itu mungkin kalau misalnya kalian masih kurang paham bisa lihat lagi di YouTube ya buat penjelasan lebih rincinya lagi. Tapi ya kira-kira gitu. Nah, jadi kalau dari gambar ini kita bisa lihat yang stable itu yang pertama, yang atas ini juga stable, yang ini juga stable ya, dia swap back semua. Yang ini juga stable, dia apa? Semua wingnya itu di fin-finnya itu di belakang, jadi dia dia bakal bisa koreksiin si gerakannya. Swap back pula, jadi kayak ya makin stable. Yang unstable tuh yang ini, yang paling bawah kanan ini. Gara-gara ya dia swap forward bentukannya. Oke, ada lagi nggak? Ya, kira-kira yang di oh ini dah chapter 6 itu mostly teori ya. Jadi nanti kalian kalau bisa ingat-ingat aja ininya si tabel ini dan kayak pengertiannya itu apa. Eh CL terhadap P, CM terhadap Q, kayak kira-kira grafiknya gimana, terus nanti efek ke gerakan pesawatnya gimana. Sampai sini dulu ada yang mau nanya atau enggak? Bang, pengen nanya dong. Yo. Kan misalnya nih, CLB tadi kayak kasus tadi, pesawatnya itu kan, CL beta kan minus kan. Berarti kalau beta positif menginduksi roll negatif, ya kan? Ya, Berarti misalnya kalau dari contoh lo tadi tuh beta positif, berarti yang kelihatan dari angin, angin tuh melihat sayap kanan, berarti. Ya, ya, sayap ya kanan. gini, sayap Nah, kanan berarti betul. kan dia pengen roll ke kiri, Kiri, berarti kan? ya betul. Ya, habis itu tadi kan kata lu dia bakal eh, memulihkan diri karena industri nya bertambah gitu. Nah, Ya, tapi kan ada komponen lift yang arahnya ke kiri yang bakal membuat dia belok kan. Itu gimana? Gue masih oh bingung. ya, ya maksudnya kayak gini Kan tapi kalau liftnya ke sini kan maksud lo. benar kan biasanya Nah, kan kalau pesawat roll ke kiri kan otomatis secara intuitif kita bilang dia bakal belok kiri kan. Tapi tadi penjelasan lu tadi dia akan memulihkan diri dengan yaw ke kanan akibat industri sendiri itu gimana? ya, ya jadi gini, walaupun iya pasti dia itu trajektorinya nggak bakal gimana ya. Kalau misalnya dia itu kayak apa, yang kayak tadi gue bilang dia itu awalnya gini, awalnya miring gini ya.
dia kan bakal roll kiri gini, dia tuh pasti ada deviation ke kirinya juga gitu. Tapi sepanjang dia deviate ke kiri gitu, dia induce drag-nya nambah sambil apa namanya recover si eh, direksionalnya itu juga. Jadi ya dia gerak gini, itu kayak misalnya gini, dia tuh sambil yang ngegeser gitu kan liftnya, vektor liftnya kan miring kan, jadi ya dia sambil gerak juga itu. Oh, berarti secara trajektori emang dia bakal ngubah Iya, landingnya. Tapi iya, yawing, secara yawingnya ta- akan restore tapi gitu. ya yang kita lihat itu attitude si bodinya aja, kita nggak lihat environmentnya dia gimana. Tapi intinya secara body apa dia terhadap anginnya itu gimana? Bukan kalau dari Earth kita lihat itu mah dia emang terbang pasti berantakan gitu. Maksudnya nggak lurus dia apa? Dia lurus gini tapi terbangnya gini 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 gitu doang. Tapi ya pasti dia ada belok-beloknya juga gara-gara vector liftnya yang apa namanya? Yang miring-miring juga gitu. Sama satu lagi, tadi kan katanya high wing, mid wing, low wing itu kan karena apa ya, undetermined gitu ya. Pengaruhnya Iya. ke apa sih namanya? Ke static lateral directional stability. Tapi waktu itu pernah baca di PPT kalau nggak salah, vertical position of the aircraft itu mempengaruhi lateral directional stability-nya itu gimana ya? Oh, sebentar. Jujur, jujur gue nggak terlalu ingat di bagian itu, tapi eh Nah itu seingat, ada, nah tadi itu di mention lah, nah, coba ya oh mungkin iya, kayak ada high wing configuration. Katanya itu dijelaskan di chapter. oh iya iya iya. Seingat gue juga inget ini pernah dibahas sama Pak SD, tapi gue lebih inget waktu pembahasan di prestasi terbang gitu, apa terhadap si maneuverability-nya. Jadi ya sorry gue mungkin agak lupa dikit masalah high wing, low wing, mid wing, tapi ya eh, ya bisa bisa dicek sih. Seharusnya seingat gue ya high wing itu paling stabil, low wing itu paling unstable gitu. Mirip mirip unhedral gitu. Gue lupa lupa inget sih bagian itu. Tapi apa nentuin kalau high wing, low wing atau mid wing itu nggak sedeterminate terhadap eh, static stability kayak dihidral gitu. Jadi yang lebih difokusin tuh biasanya dihidral effect-nya. Ya, commonly small ya, ya itu. Hmm. Ya kira-kira gitu sih. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak kita kayak Thank lanjut you ke bang. bab berikutnya. Ini ada, sebentar. Ini ada kayak contoh-contoh perhitungan neutral point ini. Ya ada rumus jadinya kalau nggak salah yang bisa di apa namanya langsung dicatat aja di cheat sheet gitu. Jadi apa kalian nggak usah ribet-ribet. Tapi ya itu sih. Nah yang terakhir adalah flight ini linearized equation of motion. Jadi ini mungkin gue diskusi bahas teori aja ya, soalnya ya ini kalau misalnya kalian kerjain pakai tangan agak susah sih buat equation of motion pesawat. Jadi ya as you guys all know gitu, pesawat kan equation of motionnya sangat non-linear ya. Jadi perkalian antara state-state itu macam-macam ini, misalnya pitch rate, R itu yaw rate sama side apa velocity ke samping itu ada perkaliannya. Terus ini pitch rate sama vertical velocity ada perkaliannya. Ini ada perkalian lagi, ini ada perkalian lagi itu banyak banget gitu. Nah, linearized equation of motion itu gimana kita bisa eh, analyze suatu equation of motion yang independen, yang setiap state itu independen antara yang state itu tidak ngekapal antara satu sama lain gitu. Jadi dia standalone gitu lah, linear gitu. Persamaan yang kalian dapat itu linear. Nah, nah ini ya kira-kira ODI-nya itu kayak gini buat longitudinal sama lateral direksional. Nah, terus ya dari sini tuh
eh, kalian bisa eh, untuk suatu envelope gitu, kalian bisa ambil suatu titik di mana dia itu linear gitu. Let's say kalian mau trim pesawat di kecepatan sekian, kecepatan let's say 5 meter per 5 berapa ya? 200 meter per second gitu. 200 meter per second. Terus ada lagi kalian trim di 210 atau di 230 gitu. Itu bisa-bisa aja. Jadi kalian ambil suatu segmen dari ininya dia, dari envelope-nya dia, terus kalian generate suatu equation of motion yang kira-kira works di tempat itu doang gitu. Tapi nggak berarti equation of motion ini dia bekerja di titik lain gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini ada apa beberapa ininya ya, beberapa kondisi terbangnya. Let's say kalau misalnya steady straight symmetric itu dia apa ya steady, jadi semua unsur yang ada dot-dotnya hilang semua. Terus nggak ada momen, nggak ada apa, dia apa terbangnya lurus. Let's say tetanya nol gitu atau bagaimana. Terus ya dari sini ini full penurunan sih dari ininya. Terus nanti dapat ini. Nah ini matriksnya itu ya masih gimana ya? Bisa dipakai tapi masih kurang bagus. Ini eh ya ini udah non dimensional tapi mau apa dibikin biar dia itu sebagai satu Jacobian matrix saja. Jacobian matrix itu yang apa? Basically state space gitu. Jadi turunan dari suatu state itu terdiri atas beberapa state yang lain gitu. Jadi nanti diturunin dapat yang nah ini dia. Sorry sorry. Ini dibikin jadi kayak gini. Terus nanti apa hasil akhirnya nah ini. Ini buat longitudinal motion. Nah ini buat matrix inputnya. Nah ini ya ingat-ingat ini dikit lah apa Taken dikit lah. Di nanti hasilnya itu ya something like this. Ini kalau misalnya penurunannya analitik ya, bisa juga nanti numerik tapi ya ini buat dinter kayaknya semua yang dimasukin sini itu analitik semua. Ini gua nggak inget ini ada di ujian tapi ya bisa aja PSD baik sama kalian dikasih soalnya tapi ya gue lupa inget sih ada ini atau enggak. Nah ya terus jadi kayak gini jadi beberapa turunan dari beberapa state itu terdiri atas eh, fungsi fungsi dari state-state yang lain dan input yang kalian tentuin gitu. Nah, ini ada yang buat longitudinal sama lateral directional. Nah, si state space-nya ini ya, state space-nya ini itu eh, bisa nanti di let's say disimulasiin di MATLAB gitu. Kalian kasih ini ada transfer function. Misalnya gue bahas contohnya aja deh. Jadi ini misalnya ada pesawat Cessna Citation ya, di gambarnya. Jadi kita tahu derivatif lateral directional sama longitudinalnya sama bentuk dari pesawatnya. Pakai rumus analitik ini, kalian bisa bentuk si equation of motionnya dia. Nah, untuk equation of motion untuk ini misalnya untuk speed segini, terus altitude segini. Biasanya itu yang primary factornya itu si speed sama altitude-nya ini. Nah, terus kalau kalian lihat dia itu inputnya cuma satu, jadi cuma terhadap delta elevator. Jadi thrust-nya itu bukan input di sini. Nah, terus gara-gara ini ada satu, dua, tiga, empat state, terus ada single input ya delta E. Jadi nanti kalau misalnya kalian ubah delta E dikit, nanti ada eh, bisa kalian plot untuk setiap si outputnya ini. Ini sebenarnya state tapi ya sama aja kayak output. Bisa kalian analyze buat eh, ini eigenvalues-nya dia stabil atau enggak. Pulse yang dua ini buat short period. Iya, yang dua
dua belakang ini buat short period, yang depan ini buat Fugoidnya. Terus nanti ya ini transfer function yang tadi gue bilang. Jadi untuk setiap input kecil atau input dari defleksi elevator itu bakal nge-generate eh, suatu motion untuk setiap ini ya, setiap state-nya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalian kasih step input, terus nanti untuk velocity ke depannya dia bakal apa? Osilasi gitu. Apa alfanya juga apa angle of attack-nya dia naik turun. Ya, consequently si tetanya juga dia naik turun sama Q ini apa ya? Sorry. Oh, Q ini pitch rate, ya itu turunan dari teta, jadi harusnya ya sama aja. Nah, ini didimensionalisasi. Nah, sama ini sih penjelasan dari mungkin tambahan yang terakhir ya. Itu penjelasan dari setiap ini ya, dari setiap gerakannya. Jadi let's say yang tadi ini ya, yang tadi gue bilang ada simulasi untuk suatu titik kecilnya itu, ini di-analyze buat longitudinalnya kan. Nah, di longitudinalnya ini tadi ada 4 poles. 4 poles ini apa dua pasang ya. Jadi ini pasangan pertama yang di kiri, ada pasangan kedua di kanan. Nah, pasangannya itu setiap pasangan itu jelasin antara short period atau fugoid. Short period itu yang dinamiknya cepat. Dinamiknya cepat itu artinya ya apa dia movementnya itu dalam hitungan berapa detik gitu. Sedangkan Fugo itu biasanya bermenit-menit gitu untuk satu periodenya. Nah, si short period itu dia nge-explain tentang si itunya, si disturbance alfanya. Sedangkan kalau Fugoid itu lebih ke heaving motion ya, atau si displacement vertikalnya. Jadi kayak gerakan naik turun gitu. Ya, kira-kira itu sih. Ini sebenarnya materinya gue nggak tahu yang diujianin apa, jadi ini juga nggak ada apa, nggak ada latihan soal, jadi ya gue juga nggak tahu mau jelasin apa sebenarnya sih. Jadi nanti kalau misalnya eh, kalian ada pertanyaan, ini kayak udah malam juga. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya gue aja apa tentang materi ini. Tapi ya kayak yang bisa gue jelasin malam ini tuh ini beberapa ini doang sih. Ya. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Ada yang mau nanya sebelum kita tutup? Oke, aman, aman. Kalau aman jempol aja. Aman, aman. Oke, oke. Kayaknya itu aja guys buat tutor di intermal ini. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung atau apa, tanya gue aja PC line atau apapun, atau tanya dari minta tolong dari anak-anak akademik juga eh, bisa. Tapi ya itu aja buat malam ini. Thank you semuanya buat datang, dan semoga lancar ujiannya. Thank you, Kak. Thank Makasih, you, Bang. Kak. Thank you, Kak. Izin Liv ya. Terima kasih, Kak.